Halo Sobat Expert, selamat datang kembali. Pada sesi kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang React Framework. Jadi kenapa sih kita membahas tentang React Framework? Jadi kalau kita lihat di dokumentasi React itu sendiri menganjurkan untuk kita menggunakan framework ya, daripada kita membuat secara manual gitu. Jadi mudahnya itu kalau misalkan kita pakai yang sebelumnya ya, di sebelumnya kita sudah membuat proyek React menggunakan Create React App. Itu sebenarnya di versi terbaru React itu sudah tidak disupport lagi karena sudah obsolete ya. Jadi akan ada error ya, terkena nanti vulnerabilities ya kalau tidak salah. Makanya kita disarankan pakai framework. Jadi kalau kita lihat ini dia di rekomendasi React terbaru ya, kita lihat jika kamu ingin membuat sebuah aplikasi baru atau website yang fully dengan React, kami merekomendasikan menggunakan React Power Framework. Salah satu itu ada Next.js, atau bisa juga menggunakan Remix, atau bisa juga menggunakan Gatsby. Kalau mau yang native kita bisa pakai Expo. Terus dia bilang kenapa, apakah bisa kalau nggak pakai framework? Ya bisa jawabannya, cuma itu terdapat banyak dependensi atau library yang harus kita setting secara manual. Kenapa sih React menyarankan pakai framework? Biar kalau ada perubahan tidak ada dependensi ke pihak lain gitu ya. Kalau misalnya kita pakai Next misalkan, segala kebutuhan untuk membangun full web itu sendiri sudah di maintain oleh Vercel atau community yang mengelola Next. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin fetching datanya gimana, kemudian routingnya gimana gitu. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan dan kelebihan dari framework itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke Next ya. Jadi Next itu merupakan React Framework for Web. Nah, jadi makanya Next itu digunakan ya di company besar, dan dia dapat membuat full stack web application by extend latest React feature. Jadi maksudnya fitur-fitur React ini kan library ya kan. Library itu membangun user interface dilengkapi oleh Next dengan berbagai macam fiturnya, mulai dari powerful Rust base ini untuk compilernya ya, fastest build gitu ya, jadi dia sangat cepat ya. Apalagi kalau di Next itu sudah menerapkan teknologi namanya SWC itu Speed Web Compiler. Jadi proses bundle dari file static mulai dari JavaScript, CSS, HTML dan sebagainya itu sangat cepat. Dan banyak keunggulan-keunggulan dari Next, nanti kita jelasin. Kemudian kalau kita lihat di project sebelumnya, ini kita buka ke command prompt ya. Kemudian kita masuk ke Halo Expert ya, yang kemarin kan kita projectnya itu Halo Expert ya. Kalau misalkan ini kita not versi berapa? Oke, misalkan kita pakai versi 18 dulu deh. Kalau kita lakukan npm install, kenapa kita pindah ya ke Next, nggak pakai Create React App yang sebelumnya? Itu dikarenakan nanti akan muncul warning dan error ya. Kita tunggu ya. Oh, sebenarnya kita nggak perlu npm install. Ini udah ya. Jadi ada 9 vulnerabilities ya. Jadi ada 3 moderate, 6 high. Kenapa? Karena React itu udah nggak support lagi untuk Create React App. Kalaupun kita mau tetap maksain pakai Create React App, kita mesti pakai versi React yang lebih rendah. Misalkan versi 16 gitu ya. Oke, ini kita keluar projectnya, ini kita nggak bahas lagi, kita clear gitu ya. Sekarang kita masuk ke Next itu sendiri ya. Jadi kita langsung saja nih install. Gimana sih cara install? Kita sebelum install kita baca dulu system requirements-nya. Di sini dia katakan Node versi 18.17 atau di atasnya. Kalau kurang dari itu bisa sebenarnya diinstal, tapi akan menyebabkan error gitu ya. Bisa jadi error gitu. Makanya kalau kita lihat versi Node kita, ini sebenarnya sudah kompatibel. Jadi kita misalkan mau install nih, kita copy, kita pastikan aja create next app latest gitu ya. Kemudian misalkan namanya React Next Commerce gitu ya.
Kemudian kita pakai TypeScript ya, karena kita bahasnya TypeScript. Eslin ini untuk code styling, untuk quality kode kita biar bagus, tetap kita pakai. Tailwind, nah ini yang baru nih, kita pakai Tailwind biar lebih mempercepat proses slicing UI yang akan nanti kita gunakan. Kemudian ada src directory ya, biar memudahkan. Nah ini fitur terbaru dari Next framework, itu ada namanya app router. Nanti kita jelaskan bagaimana penggunaan app router itu sendiri. Kemudian ada customize by default, ini kita pakai saja ya. Sebenarnya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi kita pakai saja add slash bintang biar memudahkan kita kalau kita mau masuk ke folder yang agak dalam gitu ya. Jadi misalkan kita nggak perlu pakai titik-titik slash titik-titik, nggak perlu lagi. Jadi kita panggil aja rootnya add slash apa nama foldernya, masuk ke dalamnya gitu. Oke, di sini kita langsung install, kita tunggu beberapa saat ya. Oke, ini sebenarnya tergantung kecepatan internet kita ya. Kalau internet kita cepat, ini akan sebentar saja proses ininya ya, proses instalasinya. Jadi kalau kita lihat dependensinya ya, di sini ada dua ya, dependensi sama dev dependency. Bedanya apa? Dependensi itu yang dipakai nanti untuk ke production build ya. Kalau installing dev dependency sebenarnya dia diinstal di mode development saja gitu ya, kayak TypeScript, types, auto prefixer, PostCSS, Tailwind, Eslin. Karena saat di build dia nggak dipakai lagi gitu. Jadi kalau TypeScript sebenarnya kan ujung-ujungnya saat di build dia menjadi bahasa JavaScript ya. Dia tidak ada lagi TypeScript di browser karena TypeScript itu tidak bisa dijalankan di browser. Seperti itu. Oke. Sebentar lagi selesai, oke. Nah, kalau kita lihat tidak ada vulnerabilities, kita bisa langsung masuk ya. Kita lihat project kita. Sekarang kita masuk ke React Next Commerce. Oke, kita buka kodenya ya. Kita langsung buka kodenya. Oke, di sini ada struktur foldernya. Kalau kita lihat struktur foldernya itu simple ya sebenarnya. Ada folder public di sini untuk meletak aset-aset yang penting ya, mulai dari gambar, image, SPG dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada folder src, di dalamnya ada folder app. Di dalam app itu ada dua folder utama ya, ada layout sama page. Jadi layout ini menjadi folder utamanya. Misalkan seperti app.js-nya kalau di create React App ya. Jadi layout inilah folder rootnya. Yang ini sudah default, namanya ini harus layout. Jadi itulah kegunaan dari framework. Jadi sudah ada aturan-aturan khusus. Kalau namanya layout kita rubah misalkan jadi main misalkan. Halamannya bakal error gitu kan. Sama ini seperti page juga, seperti itu namanya harus page, kita tidak boleh rubah. Di sini kita coba jalankan ya. Kemudian ada file ya, ini package JSON, cara jalankannya next dev, npm run dev gitu ya. Ada post config, ini biarin aja. Ada tailwind config, ini kita jelaskan gimana gitu kan. Ada ts config, inilah ts config, konfigurasi dari TypeScript ya yang kita gunakan. Ini juga kita nggak perlu terlalu banyak customize ya. Oke, langsung kita jalankan. Cara jalankan sama npm run dev, maka dia akan jalan project React-nya. Oke, kita allow. Ini biasanya permission saja ya, public private network. Oke, saat kita nge-generate jalankan itu dia akan menciptakan sebuah folder .next. Inilah sebenarnya engine yang dibuild ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada server, ada ini sebenarnya nggak perlu kita pahami codingannya ya, tapi yang penting kita tahu ya, ternyata si Next itu menciptakan sebuah file statik ya untuk menjalankannya gitu. Oke, ini kita sudah bisa akses di localhost 3000. Sekarang kita coba lihat di localhost 3000. Oke. Project Next pertama kita seharusnya bisa ya, sudah berjalan. Oke, inilah dia kira-kira Project Next yang pertama kita ya. Ada ya tampilan utama saja ya. Nah, jadi ini strukturnya. Misalkan kita mau buat ini, misalkan kita hapus aja deh, hapus. H1 misalkan homepage, kita save, ini kita hapus ya karena kita nggak pakai.
Itulah kegunaan dari Slim tadi ya. Nah, inilah kita XML inspect ya, biar kelihatan. Kalau kita lihat di sini si layout tadi kan kita ada buat layout ya. Ini kan ada folder layout. Layout tadi ngegenerate font ya. Jadi ada penggunaan font juga di sini. Ini dia bawaan dari Next. Jadi kita bisa pakai ya, daripada kita pakai di meta di dalam tag head dan sebagainya, kita bisa pakai langsung di sini. Misalkan kita ganti metanya our next app gitu ya, di title ya di sini. Jadi ganti ya our next app gitu kan. Ini desainnya mungkin kita ganti ya, kita nggak mau ada, kita hapus aja nih. Seperti ini home. Sekarang bagaimana sih cara routingnya gitu ya. Jadi aturan dari Next itu, cara routing itu sebenarnya menggunakan setiap yang ada file yang ada namanya page.tsx atau page.js kalau pakai JavaScript, itu akan dibaca sebagai root. Contoh misalkan nih kita mau buat sebuah halaman login. Nah, di dalam app folder kita buat misalkan namanya login, folder login. Selain login misalkan kita tambahin deh misalkan namanya profile gitu ya. Di dalam login kita cukup tambahkan namanya page.tsx misalkan. Ini biar gampang kita copy. Di sini kita ini kita buat atur manual biar lebih rapi. Dia dua font size-nya login page. Sama juga seperti di halaman profile kita buat namanya page.tsx. Oke. Di sini kita buat juga misalkan profile page. Oke. Sekarang kita lihat ke login gitu ya. Kita ganti ke login. Maka dia berada di login page gitu ya. Layoutnya tetap pakai layout yang ada di root di sini. Seperti itu. Makanya dia tetap our next app. Terus gimana? Misalkan kita ke profile ya, profile. Oke. Sekarang misalkan kita ke login ya, kita balik ke login. Sekarang misalkan di login ini nama filenya kita ganti. Misalkan jadi pages gitu ya. Update import. Yes, kayaknya kita nggak ada buat pakai pages deh. Oh, di sini ya. Oke. Ini kita tutup aja, biarin aja. Nah, jadi saat namanya kita tidak buat page, dia akan error, dia nggak tahu. Karena secara default namanya itu harus page bukan pages. Ini kita balikin nih biar bisa diakses. Nah, jadi mudahnya seperti itu. Oke. Dan dia auto reload. Ada namanya fitur HMR, Hot Module Reload ya. Jadi dia bakal nge-reload saat kita save gitu kan. Ini ada konsol, ini yang tadi error tadi. Ini kita clear misalkan ya. Misalkan kita mau ganti layoutnya nih. Kita mau misalkan nama metadatanya jangan our next app, misalkan namanya login gitu ya. Bisa, kita copy aja ininya. Layoutnya. Kita buat file baru di sini. Kita kasih layout tsx gitu ya. Kita paste. Cuma bedanya di layout di ini kita nggak perlu lagi kasih font. Global CSS-nya juga nggak perlu. Di sini bahkan kita cukup misalkan kita nih ini kan udah ada ya. Kita misalkan pakai tag main misalkan. Ya udah langsung aja children. Children tuh ngambil dari proofs dari parentnya. Login layout misalkan. Login page, typo. Seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat di sini akan berubah jadi login page. Kalau misalkan ini kita inspect, dia itu akan ada tag main parentnya di atasnya. Jadi seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi di sini nanti kalaupun kita mau buat komponen misalkan ya, komponen misalkan itu nggak masalah selagi di dalamnya tidak ada folder page atau file name page. Misalkan nanti di sini di dalamnya kita buat button gitu ya. Kemudian ada text field gitu. Oke, misalkan kita buat seperti ini nggak ada masalah. Oke teman-teman, mungkin itu sesi pertama ya di kali ini. Jadi kita coba jalankan React kita. Nah ini kalau kita lihat heading 1 kan kelihatannya kecil ya.
Kalau kita lihat di inspect itu bawaan dari Tailwind sebenarnya. Jadi dia ngerubah font size heading 1 jadi font weight-nya inherit gitu ya. Layout.css. Kalau kita lihat di sini, font size-nya inherit. Inherit itu artinya mengikuti parent-nya. Sementara di sini kita nggak deklarasikan. Makanya memang kalau mau kita buat ukurannya kita deklarasikan manual gitu ya. Oke, nextnya kita akan belajar cara stylingnya gimana, dan kita akan coba buat sebuah e-commerce di dalamnya gitu ya. Nanti kita akan tunjukin desainnya. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.